Every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are liar. But boys are liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Jannah dari kelas 2D Prodi Pendidikan Informatika. Dalam video ini, saya akan membahas model pembelajaran yang inovatif, yaitu inquiry terbimbing, yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di Madura. Langsung saja. Inquiry terbimbing adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif mencari pengetahuan dan keterampilan melalui proses investigasi dan pemecahan masalah dengan bimbingan dari guru. Model ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar, merangsang rasa ingin tahu, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, perencanaan materi, pengumpulan data, analisis data, menyusun kesimpulan, presentasi hasil, refleksi, dan evaluasi. Untuk identifikasi masalah itu sendiri, yaitu mulailah dengan mengidentifikasi topik atau masalah yang relevan dengan kurikulum dan menarik bagi siswa. Masalah ini harus menantang, namun sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua yaitu perencanaan materi. Guru merencanakan aktivitas yang akan dilakukan siswa untuk menyelidiki masalah, menyediakan sumber daya dan alat yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi melalui berbagai metode seperti eksperimen, pengamatan, wawancara, atau riset literatur. Guru memberikan bimbingan dalam teknik pengumpulan data yang efektif. Yang keempat, yaitu analisis data. Siswa menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola atau jawaban terhadap masalah yang diidentifikasi, dan guru membantu siswa menginterpretasikan data dengan benar. Yang kelima, yaitu menyusun kesimpulan. Berdasarkan analisis data, siswa menyusun kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian, dan guru memastikan kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid. Yang keenam, yaitu presentasi hasil. Siswa mempresentasikan temuan mereka kepada kelas. Presentasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti poster, laporan tertulis, atau presentasi lisan. Yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman siswa dan efektivitas model pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam model inquiry terbimbing mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu proses pembelajaran. Penilaian terhadap partisipasi dan keterlibatan siswa selama proses investigasi. Yang kedua, hasil akhir. Penilaian terhadap produk akhir yang dihasilkan siswa, seperti laporan atau presentasi. Yang ketiga, yaitu keterampilan yang dikembangkan. Penilaian terhadap perkembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Selanjutnya di sini ada keterampilan abad 21 yang harus dikembangkan. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi, dan teknologi. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu siswa belajar menganalisis informasi dan menemukan solusi. Untuk kreativitas inovasi, yaitu mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu komunikasi. Siswa mengembangkan kemampuan komunikasi melalui presentasi hasil investigasi. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang terakhir yaitu literasi informasi dan teknologi. Penggunaan berbagai sumber informasi dan teknologi dalam proses investigasi tersebut.
Selanjutnya ada contoh penerapan inquiry terbimbing. Contoh penerapannya yaitu misalkan dengan tema dampak polusi air terhadap ekosistem. Yang pertama itu identifikasi masalah. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa, misalkan bagaimana polusi air mempengaruhi kehidupan di ekosistem air. Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi topik utama, yaitu polusi air dan dampaknya. Yang kedua, perencanaan investigasi. Guru dan siswa bersama-sama merencanakan aktivitas investigasi. Guru memberikan panduan mengenai sumber daya yang bisa digunakan, seperti artikel ilmiah, video, dan buku. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, masing-masing memiliki tugas yang spesifik, seperti mengumpulkan data data mengenai jenis polutan, sumber polusi, dan dampaknya terhadap makhluk hidup. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Siswa mengumpulkan data melalui observasi, eksperimen sederhana, wawancara dengan ahli lingkungan, atau penelitian literatur. Guru memberikan bimbingan mengenai cara mengumpulkan data yang valid dan relevan. Selanjutnya ada analisis data. Siswa menganalisis data yang telah mereka kumpulkan untuk menemukan pola dan hubungan antara polusi air dan dampaknya terhadap ekosistem. Mereka membuat grafik, tabel, atau diagram untuk membantu dalam analisis. Menyusun kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dianalisis, siswa menyusun kesimpulan mengenai dampak polusi air terhadap kehidupan di ekosistem air. Guru membantu siswa memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Presentasi hasil. Siswa mempresentasikan hasil investigasi mereka di depan kelas melalui berbagai media, seperti poster, presentasi PowerPoint, atau video. Setiap kelompok memberikan penjelasan tentang temuan mereka dan menjawab pertanyaan dari guru dan teman-teman. Yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Setelah presentasi, guru dan siswa bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik mengenai apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana proses investigasi berjalan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Contoh hasil investigasi. Misalkan tadi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, jenis polutan dan sumbernya. Jenis polutan yaitu limbah industri, pestisida, dan plastik. Sumber polusinya yaitu dari pabrik, pertanian, dan rumah tangga. Kelompok 2 yaitu dampak polusi air pada makhluk hidup. Dampak pada ikan yaitu kematian massal dan mutasi. Sedangkan dampak pada tumbuhan air yaitu pertumbuhan yang terhambat, lalu kemudian mati. Untuk kelompok 3 yaitu solusi untuk mengurangi polusi air. Solusinya yaitu pengolahan limbah sebelum dibuang dan penggunaan pestisida organik dan edukasi masyarakat tentang bahaya polusi air. Dengan pendekatan inquiry terbimbing, siswa tidak hanya belajar tentang dampak polusi air secara teori, tetapi juga terlibat aktif dalam proses investigasi yang memperkuat pemahaman mereka melalui pengalaman langsung. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah secara kreatif. Kesimpulannya di sini yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing menawarkan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui investigasi dan pemecahan masalah dengan bimbingan dari guru. Pendekatan ini sangatlah efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan berbagai keterampilan abad 21 yang penting bagi siswa. Dengan menerapkan model ini, diharapkan siswa khususnya di Madura dapat belajar secara lebih aktif, mandiri, dan terlibat dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna. Model ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan abad 21.